Dan tadi juga ada suster yang datang ke sini. Katanya dia yang sering merawat saya selama saya koma di rumah. Suster Maya. Ya. Dan dia menuliskan semua ini anggota keluarga saya yang terdekat sama saya. Ada nama kamu, Nawang, istri saya. Ada anak saya yang namanya Mel yang tadi sore datang ke sini. Iya. Lalu katanya saya punya anak tiri, namanya Putri. Dan saya juga punya asisten pribadi namanya Jojo, yang tadi juga datang ke sini meluk saya, yang pura-pura akrab depan saya. Iya, itu Jojo. Dan itu semua benar. Itu nama-nama orang yang dekat sama Pipi. Jujur, ya, saya benar-benar masih asing dengan kalian semua. Saya benar-benar gak ingat kalian semua siapa. Tapi percaya sama saya, kasih saya waktu dulu ya, untuk mengingat kalian semua. Beri saya waktu. Om Jojo jangan kayak gitu dong. Kalau Om Jojo nggak tenang, nanti aku ikutan nggak tenang. Ya, gimana Om Jojo mau tenang, Non? Pak Bos sama Non malah sama Om Jojo, dia nggak inget, Non. Nah, sekarang ini sama Bu Bos Mimi. Makanya Om Jojo penasaran banget. Pak Bos inget apa enggak ya? Ya harusnya sih Bapak paling inget sama Mel. Karena kan Mel anak satu-satunya Bapak. Dari dulu mereka selalu berdua. Dan kita tahu seberapa sayangnya Bapak ke Mel. Tapi Mel aja Bapak nggak bisa ingat. Ya, itu dia, Non. Kita berdoa aja ya Om Jojo. Siapa tahu ada keajaiban terus Bapak bisa ingat sama Ibu. Ya, semoga ya, Non ya. Aku boleh minta tolong nggak Om Jojo? Bukannya semua info udah Om Jojo kasih sama Mas Vito? Emangnya Mas Vito nggak cerita sama Non Putri? Itu alamat lengkap banget loh, Non. Sampai alamat rumahnya baru Om Jojo kasih juga. Kalau info yang waktu itu aku emang udah tahu Om Jojo, karena Vito udah ngasih tahu semuanya. Malahan aku udah kesana buat nyamperin Pak Mahmud. Nah, terus kenapa sekarang Non Putri nyuruh Om Jojo nyari itu lagi? Karena polisi datang ke rumah itu buat nyari Pak Mahmud buat dimintai keterangan di kantor polisi. Tapi tiba-tiba Pak Mahmud nggak ada di sana. Udah nggak ada di rumahnya, dia hilang, dia pergi. Maksud Non Putri, itu supir angkot kabur lagi? Iya Om Jojo, makanya aku mau minta tolong sama Om Jojo, cariin info lagi. Mungkin alamat barunya. Aduh, itu orang bener-bener ya. Sebentar, Non. Om Jojo telepon anak buah Om Jojo dulu ya. Halo. Bro. Itu Pak Mahmud supir angkot, katanya kabur lagi. Dan dia nggak ada di rumah yang baru yang di Bogor. Dia nggak ada. Coba lo cari tahu deh, ya. Dia kabur di mana? Nanti kalau udah ketemu kabarin gue ya. Bikin naik darah gue aja tuh orang. Asem bener. Cus, nggak pakai lama. Oke, sun. Karno? Ya, Bu. Ibu mau kemana malam-malam begini? Kok bawa koper, Bu? Saya mau keluar kota. Antar saya ke bandara, ya? Ibu mau ke Perth? Sementara saya ke Bali, habis itu saya akan pulang ke Perth. Pokoknya saya harus pergi dari sini, karena saya harus menghindar dari masalah.
Tapi saya... Saya nggak punya banyak waktu karena saya lagi mengejar last flight. Tolong masukkan koper ini ke bagasi. Iya ya Bu. Ayo cepet. Ayo. Bikin kaget aja Pak Regar. Mau kemana Bu Soraya malam-malam? Ngapain di sini? Harusnya saya yang nanya ke Bu Soraya. What are you doing? Malam-malam begini pakai baju rapi, bawa tas. Mau kabur ya Bu Soraya? Siapa yang mau kabur? Orang saya nggak kemana-mana kok. Nggak kemana-mana, bawa koper. Bener juga feelingnya Prince. Makanya saya suruh datang kemari untuk jagain Bu Soraya supaya nggak kabur. Bu Soraya mau kabur kan? Kamu tahu ya kalau Pak Regar mau datang ke sini? Iya Bu, tadi sebenarnya saya mau sampaikan ke Bu Soraya, tapi saya tidak dikasih kesempatan untuk ngomong. Saya mau pergi kemanapun itu bukan urusan Pak Regar. Jadi sekarang lebih baik pulang aja. Dan saya tidak akan biarkan Bu Soraya pergi kemana-mana. Tolong minggir. No way! Saya bilang minggir. No way! Ih, susah banget sih dibilangin minggir. Enggak. Kenapa sih diem aja, Karno? Tolong bantuin biar minggir. Ini macam sama gue, Karno. Jangan pikir ya, Bu Soraya bisa kabur begitu aja. Gak bisa. Apalagi sekarang Pak Remon itu udah mulai sadar. Pak Remon udah sadar dari sakitnya, Bu. Kalau Bu Soraya nekat pergi malam ini, saya jamin Bu Soraya bakal dapat masalah besar. The big problem. Pak Remon sudah sadar. Kok nggak dimakan sih? Ntar keburu dingin loh. Hai, nggak nafsu makan. Nafsu nggak nafsu, kamu harus tetap makan. Apalagi dari siang kamu belum makan kan? Saya nggak mau nanti kamu sakit. Ki, kamu bisa nggak sih ngertiin aku? Aku lagi sedih banget loh. Jadi aku lupa ingatan, dia nggak ingat sama anaknya sendiri. Aku bener-bener sedih, Ki. Aku jadi nggak ada semangat hidup. Please, kamu jangan ngomong kayak gitu. Ya. Kamu tuh harus ngomong yang baik-baik aja. Jadi kamu pasti sembuh. Dan sekarang mendingan kamu makan dulu ya. Ntar kamu bisa ngedrop lagi. Ki, apaan sih? Nggak usah ya? Nggak usah, Ki. Ya, kamu harus tetap makan. Ki, aku nggak mau. Kamu jangan merasa kayak semuanya baik-baik aja dong. Kamu sadar gak sih? Kamu tuh salah satu orang yang bikin aku sakit perasaannya. Kapan saya pernah nyakitin kamu? Coba jelasin. Kamu gak sadar ya, Ki? Dengan kamu maksa aku tunangan, itu udah bikin aku sakit hati. Mel, kita itu udah sepakat tunangan. Kamu lupa? Saya bilang langsung ke Om Reman, dan kamu juga setuju. Sekarang aku udah berubah pikiran. Aku mau pertunangan kita batal. Ya. Ya, nggak bisa kayak gitu. Pertunangan kita harus tetap berlangsung. Aku nggak mau. Mel, tapi salah saya apa? Nggak mau.
Tristan. Ngaku lu! Pasti lu yang bakar kedai gua. Lu bakar kedai gua karena lu dendam sama gua. Hah? Tristan, Rizky, stop! Tristan, Rizky, stop, tolong! Tunggu ya, aku panggil keluarga dulu. Ya. Rizky? Tristan? Bangun! Rizky, Bangun!